Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, saya Putu Safira Hanum dan rekan saya ada Adiba Zahria Muhabab dan Rayhana Ashila Fauzia akan mempresentasikan mengenai tugas besar permodalan optimasi, yaitu ada dengan judul optimasi support vector machine menggunakan particle swarm optimization untuk klarifikasi penyakit arteri koroner. Ini adalah berikut merupakan latar belakangnya. Urgensi medis penyakit arteri koroner atau CAD adalah penyebab utama kematian dunia yang memerlukan deteksi dini. Dengan pemanfaatan machine learning sebagai alat bantu diagnosis klinis yang akurat. Karakter data medis ini bersifat nonlinear dengan jumlah sampel terbatas, yaitu lalu solusinya adalah penggunaan SVM karena lebih stabil pada dataset yang kecil dan mampu menangani hubungan yang nonlinear. Tapi masalahnya adalah kinerja ini sangat bergantung pada pemilihan hyperparameter yang tepat. Lalu rumusan dan tujuannya, yang pertama, bagaimana performa model SVM itu tanpa optimasi. Yang kedua, bagaimana pengaruh particle swarm optimization terhadap performa SVM. Dan yang ketiga, apakah PSO itu mampu meningkatkan performa klasifikasi secara signifikan. Dan tujuannya adalah menganalisis performa SVM, menerapkan PSO untuk hyperparameter tuning pada SVM, dan membandingkan hasil performa sebelum dan sesudah optimasi. Ini ikut merupakan edanya, yaitu di sini bisa kita tahu bahwa sekitar 72% data termasuk ke dalam kategori CAD atau yang terkena CAD, dan data sekitar 28% data itu masuk ke dalam normal, maksudnya tidak memiliki CAD. Lalu preprocessing yang kita lakukan adalah yang pertama ada seleksi fitur, yaitu memilih 16 fitur paling relevan yang digunakan, contohnya seperti age, typical chest, pain, HTN, DM, FBS, EKG indikator. Ini berdasarkan relevansi klinis dan analisis data. Lalu yang kedua ada label encoding, yaitu mengubah data kategorikal, yaitu sex dan catch, menjadi numerik. Lalu dilakukan normalisasi menggunakan min-max scaling untuk menyeimbangkan skala fitur karena SVM ini sangat sensitif terhadap perbedaan skala. Lalu yang keempat adalah membagi data dengan 80% data latih dan 20% data uji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ana. Baik, terima kasih. Selanjutnya, model klasifikasi SVM. Metode klasifikasi yang digunakan adalah support vector machine. SVM bekerja dengan mencari hyperplane optimal yang memaksimalkan margin antar kelas. Pada penelitian ini digunakan kernel RBF karena mampu menangani hubungan non-linear pada data klinis. Model baseline menggunakan parameter default yaitu C sama dengan 1 dan gamma otomatis sebagai pembanding sebelum optimasi. Evaluasi dilakukan menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Untuk meningkatkan performa SVM, kami menerapkan particle swarm optimization. PSO mengoptimasi dua hyperparameter utama SVM, yaitu C dan gamma. Setiap
partikel merepresentasikan kombinasi nilai C dan gamma yang diperbarui berdasarkan personal best dan global best. Proses optimasi dilakukan selama 30 iterasi dengan fungsi objektif berupa rata-rata akurasi cross-validation. Hasil optimasi menghasilkan nilai optimal C sama dengan 61,39 dan gamma sama dengan 0,0283. Nah, pada model baseline SVM diperoleh akurasi sebesar 84%, namun masih terdapat kesalahan klasifikasi terutama false negatif, yaitu pasien CAD yang diprediksi sebagai normal. Hal ini cukup beresiko dalam konteks medis karena dapat menyebabkan penyakit tidak terdeteksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adiba. Baik, untuk selanjutnya di sini ada evaluasi SVM plus menggunakan optimization. Di sini yang pertama kita menemukan akurasinya sebesar 0,91 atau 91,8%. Ini berarti sebagian besar data dapat diprediksi dengan benar oleh model. Kemudian dapat dilihat untuk kelas normal di sini precision-nya bisa ada 0,93 dan recall-nya 0,78. Sedangkan untuk kelas positif CAD, dia CAD recall-nya sangat tinggi yaitu di 0,98 yang artinya model ini sangat baik dalam mendeteksi pasien yang benar-benar terindikasi penyakit kronis ini sehingga resiko pasien salah terdeteksi menjadi sangat kecil. Kemudian bisa dilihat juga nilai F1 score-nya berada di angka 0,9 yang 0,90 yang menunjukkan bahwa performa antar kelas sudah cukup seimbang. Bisa dilihat juga untuk confusion matrix-nya terlihat bahwa hanya ada satu pasien CAD yang salah terdeteksi dan 4 kasus non-CAD yang salah diprediksi sebagai pasien CAD. Selanjutnya, untuk perbandingan, kita melihat perbandingan antara SVM saja, SVM standar, dan SVM yang sudah dioptimasi. Pertama, dari sisi akurasi, baseline SVM sebelumnya hanya mencapai 84%, kemudian digunakan PSO sehingga mencapai 91,8%. Arti akurasinya meningkat sebanyak 8,2%. Kemudian ada recall-nya, recall dari baseline cuma 0,88, menggunakan PSO naik jadi 0,98, berarti deteksi CAD hampir sempurna, hampir 100%. Kemudian untuk F1 score, baseline-nya sebelumnya 0,8, kemudian jadi 0,90, performa antar kelas berarti lebih seimbang. Kemudian untuk false negatif, sebelumnya baseline SVM ada 5 pasien yang dideteksi salah, kemudian SVM PSO hanya terdeteksi 1 pasien yang salah. Selanjutnya, berarti kesimpulan berdasarkan penelitian ini, berdasarkan percobaan ini dapat disimpulkan bahwa baseline SVM mampu mengklasifikasikan CAD dengan baik dengan akurasi 83,6%. Namun masih terdapat kesalahan klasifikasi pada pasien CAD. Kemudian untuk optimasi PSO meningkatkan performa SVM secara signifikan sehingga menghasilkan akurasi sebesar 91,8%, serta peningkatan untuk precision, recall, dan F1 score. Confusion matrix menunjukkan perbaikan deteksi CAD dengan false negatif turun dari 5 menjadi 1, dan true positif naik dari 38 menjadi 42.
Secara keseluruhan, kombinasi SPM plus PSO efektif dan andal untuk klasifikasi CAD berbasis data klinis serta berpotensi mendukung pengambilan keputusan medis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.